Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya untuk saya menyampaikan materi di hari yang penuh berkah ini. Salawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bunda Ana Mariati selaku dosen mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi, yaitu misi dan strategi pendidikan Islam. Yang pertama, misi pendidikan Islam. Misi dapat diartikan sebagai tugas-tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai misi yang ditetapkan. Antara misi dan visi harus memiliki hubungan fungsional, simbiotik, yakni saling mengisi dan timbal balik. Dari satu sisi visi mendasari rumusan visi, sedangkan dari sisi lain keberadaan visi akan menyebabkan tercapainya misi. Misi merupakan jawaban atau pertanyaan what will doing, apa yang akan dikerjakan, karena pekerjaan merupakan kegiatan yang mengarah kepada tercapainya misi. Berdasarkan uraian di atas, maka pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Mendorong timbulnya kesadaran umat manusia agar mau melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala 1-5 dijelaskan perintah membaca sebagaimana yang terdapat pada ayat tersebut, memberi ajaran untuk membaca agar mendapat pengetahuan yang akan membawa kemajuan suatu bangsa. 2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sepanjang hayat. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Muttafaqun alaihi. 3. Melaksanakan program wajib belajar. Sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dari sesungguhnya bagi yang menuntut ilmu itu akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu, hingga binatang yang ada di laut. Hadis riwayat Abdul Al-Bar dari Anas. 4. Melaksanakan pendidikan anak usia dini PAUD sebagaimana terdapat pada hadis tentang wajib belajar. Program pendidikan anak usia dini juga berdasarkan pada isyarat Rasulullah yang terkait dengan membangun rumah tangga serta kewajiban orang tua terhadap anaknya. Yang kelima, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada kehidupan yang terang benderang. Yang keenam, memberantas sikap jahiliyah. 7. Menyelamatkan manusia dari tepi jurang kehancuran yang disebabkan karena pertikaian. Yang kedelapan, melakukan pencerahan batin pada manusia agar sehat rohani dan jasmani. Yang kesembilan, menyadarkan manusia agar tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan bencana di muka bumi seperti permusuhan dan perperangan. Yang kesepuluh, mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi. Misi pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Mendorongnya timbulnya kesadaran umat manusia agar mau melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmu yang maha pemurah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui manusia. Perintah membaca sebagaimana yang terdapat ayat tersebut sungguh mengejutkan bagi masyarakat Arab saat itu karena belum menjadi budaya mereka. Budaya mereka adalah menghafal, yakni menghafal syair-syair. Yang B,
mengeluarkan manusia dari kehidupan kegelapan kepada kehidupan yang terang menderang. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 9, Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya sesungguhnya. Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadapmu. Yang kedua, strategi pendidikan Islam. Dalam proses pendidikan tentu sangat diperlukan suatu perhitungan tentang kondisi dan situasi di mana proses tersebut berlangsung dengan perhitungan tersebut. Maka proses pendidikan Islam akan lebih terarah kepada tujuan yang hendak dicapai. Itulah sebabnya pendidikan memerlukan strategi yang menyangkut pada masalah bagaimana melaksanakan proses pendidikan terhadap sasaran pendidikan. Dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Adapun pengertian strategi pendidikan Islam di dalam Kamus Bahasa Indonesia, strategi diartikan sebagai taktik atau rencana, langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dalam perang. Yang kedua, strategi pendidikan pada hakikatnya adalah pengetahuan atau seni mendaya gunakan semua faktor untuk mengamankan sasaran kependidikan yang hendak dicapai melalui perencanaan dan pengarahan dalam operasional sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan yang ada. Dengan demikian, strategi pendidikan dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan metode umum pelaksanaan proses kependidikan. Adapun jenis strategi pendidikan Islam yaitu adalah seperti yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang pada surat Al-Aqsa ayat 77, ilaikallaha kama wa sinayatun minan nasi bakatan sawalal akhiratat darawlah ha'attaka fima wattain, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepada Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang kedua, surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatil milma utu wallazina minkum amanul lazina Allahu yarfa. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dengan dasar petunjuk Allah sebagaimana yang tersirat dalam firman-Nya, maka strategi pendidikan Islam harus mencakup ruang lingkup pembinaan keimanan, akhlakul karimah, dan ilmu pengetahuan tentang kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dalam strategi pendidikan inilah segala perencanaan program sampai dengan pelaksanaannya dirumuskan secara feasible, expectable, sehingga output yang diharapkan akan benar-benar sesuai dengan tujuan pendidikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi tadi saya. Saya berharap dari presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf.
karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.